semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi dari Cisco Packet Tracer, di mana ini tugas akhir dari Komdat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kade Ogi Dwi Paena dengan NIM akhir 092. Lanjut. Dan saya IKDF Pranprabita dengan NIM 2515101008. Dengan saya, Gita Maharani Brutarigan dengan NIM belakang 005. Baik, di sini seperti yang sudah saya bilang di awal, sini kita akan melakukan simulasi. Nah, dimulai dari PC0 ini, kita akan membuatkan websitenya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buat dengan URL kelompok 1, di mana di sini sudah secure. Nah, kita tinggal go. Nah, di mana di sini kita disuruh mengisi filter-filter. Nah, kita isi semuanya aja biar cepat. Nah, di sini langsung saja saya run. Nah, dari sini PC0 ini akan mengirimkan sinyal ke switch 1, kemudian switch 1 ini akan mengirimkan sinyal ke IndiHome, ke router IndiHome, di mana router IndiHome ini akan mengirimkan sinyal ke internet, dan internet akan mengirimkan sinyal ke router Ondixa, dan lalu dari router Ondixa akan mengirimkan ke switch 0 dan berakhir di server. Nah, di sini akan mengulang lagi. Nah, sudah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari PC0 dulu. Nah, di mana PC0 ini proses akses website diawali ketika pengguna memasukkan nama domain pada browser. Karena komputer hanya mengenali alamat IP, PC0 terlebih dahulu mengirim DNS query ke DNS server dengan IP 100.100.100.100 menggunakan protokol DNS pada application layer, UDP port 53 pada transport layer, IP sumber 192.168.1.10 dan IP tujuan 100.100.100.100 pada network layer serta Ethernet 2 pada data link layer. Nah, paket ini melewati jalur PC0, switch 1, router IndiHome, router internet, router Ondixa, switch 0, dan berakhir di server. Nah, setelah DNS mengembalikan alamat IP website, PC0 ini mengakses web server dengan IP 100.100.129.78 menggunakan protokol HTTPS melalui TCP port 443. Jalur yang dilalui sama, yaitu PC0, terus mengirimkan ke switch 1, lalu diterima oleh router IndiHome, lalu router IndiHome dikirim lagi ke router internet, dan dikirim lagi ke router Ondixa, lalu ke switch 0 dan berakhir di web server. Nah, selama proses pengiriman, alamat IP tetap, sedangkan MAC address itu berubah pada setiap router karena frame Ethernet dibuat ulang di setiap hop. Nah, dengan demikian DNS server berfungsi menerjemahkan domain menjadi IP address, sedangkan web server melayani permintaan halaman web melalui HTTPS. Nah, yang kedua itu ada switch 1. Nah, di switch 1 ini, pada tahap ini itu switch bekerja pada layer 2 atau data link, sehingga tugasnya hanya meneruskan frame berdasarkan MAC address tujuan. Nah, dari gambar ini terlihat MAC address itu sumbernya adalah 0001.c9cc ini ya, titik 89D5 yang merupakan milik PC0, sedangkan MAC address tujuannya adalah 00.40 0B.00.5301 yang merupakan MAC address gateway atau router IndiHome. Nah, switch menerima frame melalui port fast Ethernet 0/2, kemudian meneruskannya keluar melalui port fast Ethernet 0/1 menuju router.
Nah, switch ini tidak merubah alamat IP maupun isi paket, sehingga informasi pada layer 3 dan 4 tetap sama. Perubahan MAC address baru akan terjadi ketika paket sudah melewati router. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita ke router IndiHome. Nah, pada tahap ini paket telah sampai ke di router IndiHome. Router menerima paket melalui port Gigabyte Internet 101. Pada network layer, router membaca alamat IP sumber dari 192.168.1.10 dan alamat IP tujuannya 100.100.100.100. Untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan, alamat IP tersebut tetap dan tidak berubah. Selanjutnya pada data link layer, router mengganti header internet sehingga MAC address berubah. Sebelum diteruskan, MAC sumber adalah 001.C9CC.89D5 dan MAC tujuan 0040 dengan titik 0B00.5301. Setelah diproses oleh router, MAC sumber berubah menjadi 0040.0B00 menjadi 530C dan MAC tujuan menjadi 00D0.9744.359C. Setelah itu paket diteruskan keluar melalui port gigabit internet 1012 menuju router berikutnya yaitu Telkom. Selanjutnya ke router Telkom. Nah, pada tahap ini paket berada di router Telkom 11. Router menerima paket melalui interface Gigabit Internet 000. Pada layar 3, router membaca IP sumber yaitu 192.168.1.10 dan IP tujuannya 100.100.100. Untuk menentukan jalur berikutnya menuju DNS server, alamat IP tidak mengalami perubahan karena masih menuju tujuan yang sama. Selanjutnya pada layer 2, router mengganti header Ethernet MAC address sumber yang semula 0040.0B00.530C berubah menjadi 000.21DC.949. Sedangkan MAC address tujuan berubah menjadi 00A F3A8 7C0B sesuai dengan perangkat pada jaringan berikut. Setelah itu paket diteruskan melalui interface Gigabit Internet 10 menuju router Undixa. Selanjutnya ke router Undixa. Nah, pada tahap paket ini berada di router Undixa. Router menerima paket melalui interface Gigabit Ethernet 1011 pada layar 3. Router membaca alamat IP sumber yaitu 192.168.1.10 dan alamat IP tujuan 100.100.100. Untuk menentukan rute menuju DNS server, alamat IP tetap karena tujuan paket belum berubah. Selanjutnya pada layer 2, router mengganti header internet sehingga MAC address berubah. MAC address sumber berubah menjadi 0010.C.9049 dan MAC address tujuan menjadi 00A.F3A8.7C0B. Setelah proses routing selesai, paket diteruskan melalui interface Gigabit Ethernet 1012 menuju switch 0 sebelumnya akhirnya sampai ke DNS server. Selanjutnya ke switch 0. Nah, pada tahap ini paket telah sampai di switch 0. Switch menerima frame melalui interface Fast Ethernet 011 dari router Undixa
karena switch bekerja pada layer 2. Switch hanya membaca MAC address, tujuan untuk menentukan ke port mana frame akan diteruskan. Pada gambar ini terlihat MAC address sumber adalah 00A.F3A8.7COC dan MAC address tujuan 0030.F255.27C. Setelah itu, frame diteruskan melalui interface Fast Ethernet 012 menuju DNS server. Switch tidak mengubah alamat IP maupun isi paket, sehingga informasi pada layer 3 tetap sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada server 7 DNS server. Pada tahap ini, paket telah sampai di server 1 yang berfungsi sebagai DNS server dengan IP address 100.100.100.100. Server menerima paket DNS dari PC yang memiliki IP 192.168.1.10 pada layer 4 digunakan protokol UDP di mana short port dari klien adalah 1031 dan destination port menuju port 53 yang merupakan port standar DNS. Setelah permintaan diterima, DNS server memproses nama domain yang diminta kemudian mengirimkan balasan. Pada paket balasan, short port berubah menjadi 53 dan destination port menjadi 1031. Alamat IP sumber juga berubah menjadi 100.100.100.100 dan alamat IP tujuan menjadi 192.168.1.10. Setelah PC menerima balasan tersebut, PC mengetahui alamat IP web server sehingga dapat melanjutkan koneksi menggunakan protokol HTTPS. Kemudian, switch 0 atau balasan DNS. Pada tahap ini, paket balasan dari DNS server melewati switch 0. Switch menerima frame melalui port fetch internet 012, kemudian membaca MAC address tujuan. Terlihat MAC address sumber adalah 0030.F255.217C, yaitu memiliki DNS server, sedangkan MAC address tujuan 000A.F3A8.7C0C, yaitu memiliki router Undixa. Setelah itu, switch 0 meneruskan frame melalui port fetch internet 011 menuju router Undixa. Karena switch bekerja pada layer 2, switch hanya meneruskan frame berdasarkan MAC address dan tidak mengubah IP address maupun isi paket. Yang kemudian, router Undixa atau balasan DNS. Pada tahap ini, paket balasan dari DNS server telah sampai di router Undixa. Router menerima paket melalui interface Gigabyte Internet 1012. Pada layer 3 terlihat IP sumber adalah 100.100.100.100, yaitu DNS server, dan IP tujuan adalah 192.168.1.10, yaitu PC. Router kemudian memeriksa tabel routing untuk menentukan jalur menuju jaringan tujuan. Setelah itu, router menggantikan MAC address sesuai perangkat tujuan berikutnya, sedangkan IP address tetap tidak berubah. Selanjutnya, paket diteruskan melalui interface Gigabyte Internet 1011 menuju router Telkom 11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk router yang terakhir itu router Telkom 11, di mana selanjutnya itu paket balasan DNS diterima oleh router Telkom 11 melalui interface Gigabyte Ethernet 1/0.
Router membaca alamat IP tujuan yaitu 192.168.1.10 untuk menentukan jalur berikutnya menuju jaringan PC. Nah, router kemudian membuat frame Ethernet baru dengan mengganti MAC address sesuai perangkat tujuan berikutnya, sedangkan IP sumber 100.100.100 dan IP tujuan 192.168.1.10 tetap tidak berubah. Setelah itu, paket diteruskan melalui interface Gigabit Ethernet 0/0 menuju router IndiHome. Baik, sekian dari simulasi kelompok kami. Jika ada salah atau banyak kurangnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih.